Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Christina Destri Wiwis Wijayanti SSI M Imun dengan NIDN 0702127404. Saya sebagai salah satu dosen tetap program studi D3 dan D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan Tridharma Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 1. Pengajaran, 2. Penelitian, dan 3. Pengabdian masyarakat. Berikut adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu Imunologi Serologi 1, di mana yang menjadi titik berat dalam mata kuliah ini adalah tentang prinsip dasar sistem imunitas pada tubuh manusia, interaksi antigen antibodi, serta bagaimana implikasinya di dalam pemahaman tentang golongan darah sistem ABO dan golongan darah sistem resus. Mahasiswa diharapkan mampu berdiskusi tentang prinsip dasar sistem imunitas manusia beserta semua komponen yang terlibat, diantaranya seperti interaksi antigen antibodi serta bagaimana implementasi terhadap pemeriksaan golongan darah sistem ABO dan golongan darah sistem resus. Selain itu, mahasiswa mampu untuk mengetahui dan memiliki dasar-dasar sistem imunitas pada tubuh manusia melalui keterlibatannya pada paparan antigen dan respons imunitas dalam pembentukan antibodi, di mana di dalamnya akan mencakup interaksi dan reaksi ikatan antara antigen dan antibodi yang di dalam prakteknya akan dapat ditemui di dalam pemeriksaan golongan darah, sistem ABO maupun resus. Deskripsi mata kuliah Imunologi Serologi 1 dengan kode mata kuliah 41322220 berjumlah SKS 1. Imunoserologi 1 merupakan mata kuliah wajib pada kompetensi profesi teknologi laboratorium medis yang diajarkan di semester 3 di ruang kuliah 204 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Tujuan daripada mata kuliah Imunologi Serologi 1 setelah mengikuti perkuliahan sebanyak 14 kali, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui bagaimana prinsip dasar tentang sistem imunitas pada tubuh manusia, beserta semua komponen yang menyertai, sehingga di dalam implementasinya mampu menggunakan sumber daya yang telah dimilikinya untuk melakukan perencanaan, proses analisis dan pengkajian hasil, sehingga akan mendapatkan suatu produk yang maksimal dan dapat diterapkan di dalam proses laboratorium medis. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Imunologi Serologi 1 diantaranya adalah sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Pada sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius, serta menginternalisasi nilai dan norma dalam etika profesi sebagai teknologi laboratorium medis. Pengetahuan yang menguasai konsep dasar sistem imunitas pada tubuh manusia, beserta komponen yang menyertai yang selanjutnya dapat diterapkan di laboratorium medis, akan menjadi dasar keterampilan mengerjakan berbagai pemeriksaan imunologi serologi dengan melibatkan berbagai jenis sampel pemeriksaan. Keterampilan khusus mahasiswa akan secara mampu memahami dan menganalisis tahapan proses dari sistem imunitas pada manusia yang dimulai dari bayi hingga dewasa yang nanti akan diterapkan di dalam proses pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik.
Keterampilan umum mahasiswa diharapkan adalah mampu untuk menerapkan secara teknologi, yaitu melakukan analisis di berbagai spesimen manusia yang berhubungan dengan interaksi antigen dan antibodi. CPMK pada mata kuliah Imunologi Serologi 1 diharapkan mahasiswa akan mampu memiliki pemahaman tentang imunologi serologi 1 dengan karakter yang jujur, cerdas, dan bertanggung jawab dalam mata kuliah, sehingga dengan begitu mahasiswa akan mampu merangkai pemahaman teori secara sistematis dan terstruktur di dalam mengembangkan keilmuan yang telah dimilikinya. Metode pembelajaran pada imunologi serologi 1 yang saya lakukan secara hibrid dengan komposisi 25% online dan 75% offline meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, serta tugas di dalam berbagai studi kasus. Sistem pembelajaran pada imunologi serologi 1 melalui tatap muka 14 kali pertemuan, 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS yang dikerjakan di ruang kelas Fikes Universitas Ma'arif Hasyim Latif dengan sistem penilaian yang mencakup di dalamnya antara lain aktivitas partisipasi sebesar 20%, tugas sebesar 20%, UTS 30% dan UAS 30%. Berikut adalah cuplikan rekaman video pembelajaran yang telah saya lakukan. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai pada review di tatap muka ketiga ya. Pada hari ini kita akan mereview kembali tentang sistem imunitas pada manusia ya. Jadi di sini Bu Desri akan merefresh kembali dari 2 tatap muka yang sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari dan sekarang kita mereview kembali sistem imunitas pada manusia di TM yang ketiga ini. Sedikit Bu Desri ingatkan kembali bahwa pada dasarnya sistem imunitas pada manusia itu ada yang alami dan ada yang didapat, ya, didapat. Nah, di mana pada sistem imunitas yang alami ini akan melibatkan fungsi dari makrofag dan sel-sel imunitas yang lain, sedangkan pada sistem imunitas acquired atau adaptif banyak melibatkan adanya apa? Antibody. Ya, oke. Baik. Coba Isnadia, apa yang menjadi bagian penting dari sistem imunitas alami? Pada sistem imunitas alami, sel yang paling penting ada sel dendrit, makrofag, natural killer, neutrofil, mast cell, basofil, dan eosinofil. Ya, baik. Bagus sekali jawaban dari Isnadia bahwa sistem imunitas alami adalah diperankan oleh sel-sel yang ada dalam lingkaran merah, ya. Berarti Isnadia masih ingat. Nah, di dalam sistem imunitas alami perlu juga kita perhatikan adanya imunitas apa? Adaptif, ya. Di mana sistem imunitas adaptif yang diaktifkan adalah sel-sel limfosit, yaitu sel limfosit B, sel limfosit T, dan antibodi. Ya, seperti kita ketahui bahwa sel T itu ada yang mempunyai fenotipe dari CD4 dan mempunyai fenotipe dari CD8. Ya, oke. Baik, selanjutnya pada sistem imunitas alami, Bu Desri juga di sini merefresh kembali bahwa kita akan bertemu dengan banyak patogen, ya, akan bertemu dengan banyak patogen di sini, di mana dari sistem imunitas alami itu akan direspons oleh dari berbagai sistem secondary, ya, yang akan membantu di dalam sistem pertahanan melawan dari
patogen-patogen ini. Ya, ini Bu Desi mereview kembali bagaimana kita berhadapan dengan antigen dan tubuh merespon dengan adanya sistem pertahanan. Ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kembali saya mengingatkan bahwa di dalam sistem imunitas alami adanya invasi patogen berupa bakteri dan virus dilawan oleh sistem pertahanan pertama. Ya. Pada imunitas alami kita sudah mengenal bahwa pathogenic infection bisa dikarenakan bakteri maupun virus. Oke, Karin. Coba jelaskan tentang first line defense. The first line defense merupakan sistem pertahanan imun alamiah yang pertama yang meliputi kulit, sel silia yaitu bulu hidung, lisozyme contohnya seperti air mata, proses batuk, dan proses muntah. Oke. Ya, baik. Itu adalah jawaban yang diberikan oleh Karin tentang pertahanan imunitas alami yang pertama ya, yang melibatkan kulit atau sel-sel silia, juga ada, juga lisozyme, selain di air mata, juga ada di rongga mulut, di saliva ya. Selain itu juga ada proses batuk, proses muntah ya. Itu pasti harus selalu diingat. Nah, kita akan sampai pada second line defense ya. Second line defense, coba Trisda jelaskan apa yang dimaksud dengan second line defense. Second line defense merupakan sistem imunitas alami yang kedua melibatkan sel-sel darah seperti eosinofil, basofil, start, segmen, dan monosit, serta mast cell, sitokin, dan faktor koagulasi darah. Ya, tadi adalah jawaban yang diberikan oleh Rizda dengan baik ya. Jadi memang second line defense itu melibatkan sistem imunitas alami yang bukan berasal dari fisik ya. Jadi di situ ada faktor koagulasi darah, ada sel-sel mast yang mengeluarkan histamin ya. Kemudian juga ada sitokin sebagai molekul yang memperantarai ya di dalam proses-proses respons imun, kemudian juga sel-sel leukosit yang sudah dijawab oleh Rizda dengan baik ya. Oke. Jadi Anda cukup baik belajarnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keseluruhan bahwa di dalam sistem imunitas alami pada manusia itu bisa dimulai dari enzim ya, dari enzim yang berada di rongga mulut, di mata ya, dan meliputi di semua selaput-selaput lendir ya. Kemudian ada mukus yang berinteraksi di saluran pernafasan dan juga mukus yang ada di saluran tenggorokan ya, seperti ada contoh silia di dalam saluran pernafasan ya. Kemudian kulit, asam lambung, juga ada mukus dan membran yang ada di saluran pencernaan. Kemudian ada flora normal, kemudian juga ada proses berkemih ya, jangan lupa itu ya. Nah, juga ada yang dinamakan keasaman dari keringat ya, keasaman dari keringat dan juga perubahan pH pada asam lambung. Nah, ini adalah sebagian besar yang menjadi sistem pertahanan imunitas alami. Nah, selanjutnya kita sampai pada seluler. Ya. Nah, nanti temanmu akan menjelaskan tentang bagaimana sumsum tulang dia di dalam memproduksi sel-sel darah itu berperan penting di dalam proses imunitas alami yang melibatkan sel-sel darah. Ya. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari lagi dan mereview kembali tentang peran dari sumsum pada tulang ya. Sumsum pada tulang itu kan kita tahu bahwa tulang manusia, tulang panjang di lengan ya, di paha itu mengandung suatu sel-sel yang menjadi sel indo. Nah, sekarang Koliva, Bu Desri tolong jelaskan apa yang Anda ketahui tentang gambar ini. Jelaskan.
Di dalam sumsum tulang ada sel induk yang disebut dengan hematopoietic stem cell yang akan diferensiasi menjadi myeloid progenitor cell dan lymphoid progenitor cell. Myeloid progenitor cell didiferensiasi menjadi mast cell, basophil, eosinofil, neutrofil, monosit, eritrosit, dan megakaryotisel. Kemudian lymphoid progenitor cell akan didiferensiasi menjadi gamma beta T cell, gamma delta T cell, NK T cell, NK cell, dan B cell. Ya, itu adalah jawaban yang diberikan oleh Khalifa ya. Bagaimana temanmu menjelaskan tentang peran penting dari hematopoietic stem cell sebagai sel induk. Nah, selanjutnya Sabrina, apa yang menjadi kelanjutan dari sel-sel yang telah berkembang dari sel induk seperti myeloid progenitor cell, lymphoid progenitor cell, dia telah berkembang menjadi sel-sel, kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana, Sabrina? Mast cell, basophil, eosinofil, neutrofil akan menjadi granulosit. Sedangkan monosit akan menjadi dendritic cell dan makrofag. Kemudian megakaryosit akan menjadi platelet atau trombosit. Dan gamma beta T cell akan menjadi sel TH dan cytotoxin T cell. Kemudian sel B akan menjadi plasma cell. Oke, itu tadi sekilas yang bisa kita review tentang sistem imunitas alami. Sekarang kita akan mereview kembali tentang sistem imunitas adaptif ya, di mana sistem imunitas adaptif sudah kita ketahui semua bahwa sistem imunitas ini akan terjadi setelah sistem imunitas alami memiliki suatu kelemahan, memiliki suatu kecenderungan untuk tidak bisa melakukan perlawanan terhadap antigen sehingga akan segera digantikan oleh sistem imunitas adaptif, di mana kita tahu bahwa sistem imunitas adaptif itu akan melibatkan adanya sistem imunitas humoral dan sistem imunitas yang dimediasi oleh sel. Nah, sekarang Felix, coba jelaskan tentang bagaimana mekanisme ini bisa terjadi. Sistem imunitas adaptif yang secara humoral itu akan melibatkan sel limfosit B untuk membentuk antibodi yang membunuh antigen seperti bakteri begitu. Kalau yang sistem imunitas adaptif yang dimediasi sel itu melibatkan T sel sitotoksik untuk membunuh antigen dengan cara menghancurkannya secara langsung. Oke, tadi yang sudah dijelaskan oleh temanmu Felix sudah sangat betul tentang bagaimana tipe dari sistem imunitas adaptif yang diperankan baik secara humoral maupun dia secara mediasi sel ya. Jadi kalau bisa kita kembali mengingat bahwa imunitas adaptif itu bisa secara aktif, bisa secara pasif ya. Aktif secara alami itu bagaimana kita mendapatkan paparan langsung dari virus dari luar tubuh kita, baik itu bakteri, virus, jamur yang menyebabkan tubuh merespon secara alami itu disebut sistem imunitas adaptif aktif secara alami ya. Sedangkan aktif secara buatan atau didapat atau dengan cara dibuat itu adalah seperti pemberian apa? Vaksin ya, seperti kemarin vaksin COVID. Nah, itu merupakan bagaimana usaha manusia untuk mendapatkan imunitas adaptif secara aktif dengan cara buatan ya. Nah, bagaimana dengan pasif? Sistem imunitas adaptif pasif ini adalah bagaimana tubuh itu akan memberikan respon melalui secara natural. Contohnya apa? Ibu hamil pada bayinya, pada janinnya ya. Bagaimana seperti kekebalan ibu itu dia akan dapat disampaikan melalui bayi di dalam kandungan melalui tali plasenta. Itu adalah contoh bagaimana respons imunitas pada ibu itu pada anak dikatakan sebagai pasif natural. Oke,
Sedangkan untuk imunitas adaptif secara pasif artifisial itu adalah bagaimana tubuh itu mendapatkan suatu kekebalan dari luar, ya, bisa berupa gambaran seperti antibodi, albumin, atau beberapa protein yang bisa menyebabkan penambahan respons imunitas di dalam melawan suatu penyakit. Nah, sekarang Silvi, coba berikan contoh tentang bagaimana sistem imunitas adaptif secara pasif yang didapatkan secara artifisial. Contohnya pada pasien COVID yang telah terinfeksi SARS-CoV-2 yang mengalami keparahan mendapatkan plasma konvalesen pada pasien COVID yang telah sembuh. Oke, ini adalah bagaimana kita telah mempelajari ya tentang imunitas adaptif dengan berbagai mekanisme baik itu secara alami maupun secara buatan ya. Baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan bahwa pada imunitas adaptif apabila kita bisa mulai dari bagaimana makrofag itu terpapar oleh suatu antigen, maka akan menjadi suatu makrofag yang terinfeksi. Makrofag yang terinfeksi dia akan menginduksi sel T, ya, akan menginduksi sel T, yaitu sel T helper, untuk kemudian akan menjadi pengaktif dari sitokain, ya. Sitokain ini dia akan mengaktifkan sel B menjadi sel plasma untuk memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T sitotoksik untuk terjadinya penghancuran sel secara langsung atau yang disebut sebagai sel lisis. Oke. Nah, ini adalah bagaimana immunological specificity dan immunological memory itu tetap ada di dalam tubuh manusia sehingga pada saat ada kekambuhan atau yang disebut dengan immunological tolerance itu akan terjadi apa yang disebut sebagai self dan non-self. Nah, ini yang akan menjadi mekanisme perkembangan penyakit-penyakit yang bisa mengarah ke penyakit kanker, autoimun ya, itu yang berperan penting pada sistem imunitas spesifik yang akan melibatkan sel imunitas memori dan nanti akan bisa mempengaruhi apa yang dikenal dengan immunological tolerance. Demikian untuk tatap muka ketiga ini ya, direview sistem imunitas pada manusia di Imun Zero 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.